Iya, kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Ada banyak alasan yang melatar belakangi hal itu, tapi kita harus tahu dulu pada dasarnya setiap orang yang berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah, sekalipun dia seorang non-muslim atau kafir, tergantung bagaimana keadaan orang tersebut ya. Dan ini berkaitan erat dengan takdir, yang mana kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Sebagai seorang muslim, kita harus sadari dulu, yang harus dikedepankan adalah nilai prasangka baik atau husnuzon kepada Allah. Termasuk diantaranya apa yang Allah tetapkan atas diri kita untuk terjadi. Dan juga kita jangan lupa ya, nasihat yang lain di dalam agama, yaitu ini ada di dalam ayat Al-Quran bahwa apa yang kita sukai belum tentu baik bagi kita, dan apa yang tidak kita sukai belum tentu tidak baik buat kita. Dan Allah yang maha tahu atas diri kita, baru yang kedua diri kita sendiri. Ya maka serahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Jangan membebankan urusan kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Itu yang banyak orang lain kadang belum sadar atau nggak sadar ya dalam menjalani hidup. Bahwa dalam menjalani hidupnya, dia punya Allah yang bisa dimintai apapun yang ia mau. Hanya saja ya Allah yang paling tahu apa yang cocok, apa yang fit, apa yang pas buat diri dan kehidupan kita. Ada orang yang belum dikabulkan doanya. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita minta gitu. Dan apa yang kita minta itu baik atau enggak buat kita, pantas atau enggak buat kita, tepat buat kita atau enggak gitu. Karena kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Allah, berdoa begitu, tapi sebenarnya bisa jadi menurut pandangan Allah itu nggak baik buat kita, atau nggak cocok, atau nggak tepat buat kita, sehingga nanti Allah akan gantikan yang lebih baik atau sama baiknya buat kita gitu. Yang penting cocok gitu kan, intinya pas buat kita. Ada pula yang memang yang kita mintakan kepada Allah itu baik buat kita, pas, cuma kenapa belum dikabul? Karena ada sebab lain yang menghalangi. Itu misalkan ada dosa atau enggak yang menghalangi dari terkabulnya doa. Karena misalkan yang kita minta itu hal yang besar banget, hal yang big deal banget buat diri kita, sampai kayak mungkin kita bisa membayangkan kalau itu dikabulkan akan merubah sekali hidup kita ya. Ya makanya effortnya juga harus tinggi, usahanya juga harus besar. Itu nggak cuma sekadar berdoa, tetapi kita harus sadar sebagai manusia, urusan kita bukan menentukan hasil, tetapi bagaimana usaha yang kita upayakan gitu ya, atau pilihan yang kita pilih dalam hidup kita, yang akhirnya kita mintakan pada Allah dalam bentuk doa gitu. Tapi ya kembali lagi ke yang tadi, bahwa ada sebab-sebab enggak yang menghalangi doa kita itu. Apakah kita masih berlaku fasik, artinya kita masih banyak hal maksiat yang kita lakukan kepada Allah, artinya berarti melanggar larangannya, ataukah kita sudah menjalani ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah perintah. Itu kita nilai diri kita kepatasannya di dua faktor itu gitu. Karena ya kalau masih ada yang haram dari yang kita makan, dari yang kita minum, atau dari yang kita upayakan untuk sebab terkabulnya doa, ya maka Allah nggak akan kabulkan gitu. Tetapi lagi-lagi optimisme atau prasangka baik, husnuzon yang kita kedepankan kepada Allah. Karena ada juga dalil yang lain yang mengatakan bahwa hadis Nabi, bahwa Allah itu pada dasarnya mengabulkan semua doa. Ada yang kita berdoa Allah kabulkan sesuai permintaan kita.
Ada yang ketika kita berdoa minta sesuatu pada Allah, Allah tidak beri apa yang kita minta, tapi apa yang kita perlu, apa yang kita butuh. Ini yang seringkali orang kurang sadar. Ada juga yang Allah tunda pengabulan doanya dan diganti, tetapi nggak di dunia, tetapi di akhirat gitu. Karena ada sebagian dalil yang menceritakan bahwa ya seorang hamba terkejut dengan apa yang menjadi amalannya, dan dia bertanya kepada Allah, ini apa? Dan Allah menjawab, ini adalah semua doa yang kau minta. Yang Allah bayarkan ternyata ketika sudah di akhirat, ia berupa nikmat surga itu sendiri. Berada di level tertentu yang tidak sama dengan hamba Allah yang lain, karena ia doanya berbeda-beda. Ada yang minta sedikit, ada yang jarang berdoa, ada yang sering berdoa, ada yang mintanya banyak, dan lain-lain gitu. Nah, di poin ini aja sebenarnya kan kita harus sadar bahwa iya, kehidupan dunia ini kan, di dunia ini bukan tujuan, tetapi hanya sarana gitu. Kehidupan tidak terhenti ketika kita mati, enggak, karena kita akan menjalani kehidupan lainnya nanti, yaitu di hari kebangkitan, yaitu yaumil akhir. Ketika kita sadar kita akan menjalani kehidupan lain setelah kematian, ya maka apapun yang kita minta kepada Allah, ya pastikan itu semua bermanfaat untuk tujuan akhir kita, yaitu akhirat gitu. Karena yang penting kita doa, kita berdoa, kita mintanya hanya kepada Allah, that's it. Mau Allah kabulin atau tidak di sini, mau Allah kabulkan atau tidak, yaitu dalam bentuk lain, misalkan digantinya doa kita itu tidak sesuai apa yang kita minta, yaitu pertama itu kuasa Allah, karena ya ketika kita minta, ia menjadi hak bagi yang diminta untuk memberikan atau enggak, itu kan. Cuma yang kita minta kan Allah, Maha Pencipta, Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Kaya, yang Maha Adil, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan lain-lain, Maha Perkasa itu. Nah, banyak orang karena tidak mengenal sifat-sifat Allah yang demikian, sehingga ya lupa gitu, bahwa seolah-olah Allah hanya sayang cinta kepada hambanya gitu ya. Ketika doanya dikabul, oh kalau nggak dikabul berarti Allah nggak sayang sama kita. Nggak begitu, karena lagi-lagi kehidupan dunia ini selain cuma sementara dan sifatnya ujian, iya maka apapun yang nampak di dalam kehidupan seseorang yang kita lihat pada orang lain, yang serta-merta itu mematikan sebenarnya. Ketika kita berharap punya banyak harta, punya banyak uang, terus kita nggak punya, orang lain punya, terus apakah mengartikan itu pasti bahwa Allah lebih sayang sama dia? Kan enggak juga gitu. Terlalu naif atau terlalu rendah, sempit, dangkal pemikiran kita kalau seperti itu adanya gitu. Karena kehidupan dunia ini dijadikan bagi Allah untuk ujian bagi manusia, dan tidaklah Allah ciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah yang paling agung diantaranya adalah berdoa sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Ya maka mintalah sebanyak-banyaknya gitu. Doakan yang baik, doa yang baik-baik maksudnya untuk diri kita, untuk orang lain, dan enggak cuma harta yang penting, bukan cuma materi, bukan cuma, apalagi lebih spesifiknya lagi, uang yang kita butuhkan di hidup ini. Karena kalau Allah mau takdirkan hidup seseorang tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak kelaparan tanpa uang, bisa aja, dan banyak kejadiannya begitu. Itu yang penting apa? Kita tahu skala prioritas, dan kita melihat dari sudut pandang yang semakin zoom out, istilahnya semakin jauh, semakin baik, karena kita semakin bisa melihat gambaran yang lebih utuh daripada hanya melihat kehidupan dunia baik atau buruknya hanya dilihat dari harta yang dimiliki, uang yang bisa dihasilkan, dan lain-lain. Itu yang harus kita sadari.
apalagi kita masih muda itu. Jadi kita tidak dipersempit oleh sudut pandang, oh tolak ukur keberhasilan seseorang hanya dari pencapaiannya dia dalam hidup yang dianggap kesuksesan itu, yang alih-alih dirasakan mensejahterakan dirinya itu ya, atau dari uang yang dia bisa hasilkan, atau dari karir pekerjaan yang bisa dia capai. Enggak semata-mata karena itu, karena mereka pun yang di titik itu pun masih berproses. Artinya nggak ada yang tahu endingnya kayak apa. Mereka tuh orang-orang yang lo anggap sukses, uangnya banyak, hartanya melimpah, itu kan masih hidup kan, belum mati kan. Ya lihat aja nanti gimana akhirnya. Apakah menutupnya dengan husnul khatimah atau sul khatimah. Dan di dalam Islam ada prinsip yang tegas bahwa baik buruknya kehidupan seseorang tidak dinilai dari awal ataupun dari prosesnya aja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhirnya orang itu menutup kehidupannya, itu yang dinilai. Sehingga ada istilah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, peran kita yang masih hidup dalam menjalani kehidupan yang sebaik mungkin, baik menurut Allah, bukan menurut pandangan manusia yang umur segini harus sudah nikah, kalau enggak berarti buruk, nggak laku sama dengan buruk. Umur segini harus sudah jadi ini dan itu, harus punya ini dan itu, kalau enggak dianggap buruk begitu. Ini terlalu dangkal penilaiannya, karena hidup baiknya seseorang tidak dinilai hanya dari apa yang ia bisa hasilkan atau yang mampu ia miliki di umurnya itu. Enggak. Karena betapa banyak orang mencapai yang dianggap keberhasilan itu dalam karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, itu didapatkan dengan cara yang haram tanpa mereka sadari, karena jahilnya, bodohnya dia dalam memahami ilmu agama. Itu bahasa kasarnya, kalau mau cari yang haram mudah, cari yang halal pun juga mudah. Hanya saja banyak atau sedikitnya aja yang bisa kita hasilkan. Itu apakah ketika kita fokus mencari yang halal pasti dapatnya sedikit? Tentu tidak. Sebagaimana ketika kita maunya cuma nyari yang haram karena dianggap mudah untuk mendapatkannya lalu pasti dapat banyak pun juga tidak. Itu karena kehidupan ini terlalu dinamis. Memang, atau sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah zaman sekarang gitu ya. Ini kan bodoh namanya. Berarti dia benar-benar seolah-olah tuh bahasa kasarnya sudah menghamba kepada uang atau kepada harta atau kepada materi itu, sehingga udah nggak dipikirin lagi untuk fokus hanya cari yang halal. Yang penting nggak lapar, yang penting nggak miskin, yang penting nggak kesusahan gitu. Dia pikir ketika dia mencapai apa yang ia inginkan terus hidupnya berakhir begitu aja. Ya enggak, berarti kan dia udah menjadikan itu tujuan hidupnya dan itu udah fatal. Berarti dia sudah terfitnah oleh kehidupan di dunia ini gitu. Ada suatu ungkapan dalam hadis Nabi misalkan tentang memandang dunia itu seperti bangkai kambing. Berarti kan dunia ini memang hina di mata Allah, sehingga ya kita harus juga melihatnya begitu, hina dalam artian yaitu tadi diantaranya tidak melihat dunia sebagai tujuan akhir itu, karena ada kehidupan lain. Kalau kita melihat dunia seolah-olah tanpa kita sadari kita melihatnya sebagai tujuan akhir, ya nanti setelah kematian bagaimana? Berarti nggak dipikirin dong. Nah itu yang fatal, dan memang setan menggiring kita ke situ. Ingat ya, kita punya musuh yang nyata tapi nggak kelihatan oleh mata, yaitu apa? Setan yang berada di luar kita ya. Adapun yang di diri kita yaitu nafsu, yang seringkali ditunggangi oleh setan untuk apa? Menyelewengkan, menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Sehingga yaitu bukti nyatanya orang terkena fitnah, menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, menjadikan dunia satu-satunya sebagai pencapaian dalam hidup. Tapi dia nggak mikir bagaimana nanti menjalani kehidupan setelah kematian. Jadi kalau lo masih sebagai seorang muslim, ya harus sadari ini. Kalau yang dengar ini non muslim atau orang kafir,
Ya itu pilihan kembali lagi pada keyakinannya mereka gitu. Tetapi ya enaknya jadi orang Islam karena percaya akan adanya Allah dengan segala macam nama sifat yang sempurna. Pun juga kita meyakini kehidupan setelah kematian, yaitu hari kebangkitan, yaumil akhir, yaitu akhirat. Iya, makanya kita memandang dunia ini benar-benar sebagaimana apa yang Allah harapkan dan Nabi sampaikan, yaitu diantaranya seperti bangkai kambing atau wanita tua yang masih sibuk dandan padahal sebentar lagi mau mati kan, udah tua gitu ya umurnya. Kenapa sih Nabi gambarkan dunia seperti itu? Allah tampakkan kepada Nabi gambaran dunia itu seperti bangkai kambing ya supaya kita tidak menjadikan itu semua tujuan akhir. Itu mampu bersabar dalam keadaan di bawah dan tetap ingat Allah ketika keadaannya lagi di atas. Dan banyak memang Allah uji di antara manusia yang ketika berada di atas harusnya bersyukur. Mereka nggak bersyukur. Mereka lupa diri. Tapi mendekati hari kiamat jauh lebih fatal lagi. Kenapa? Ketika orang di bawah pun juga lupa. Masih lupa sama Allah. Keadaan di bawah dia nggak bersabar. Ketika di atas apa lagi? Boro-boro bersyukur. Malah yang ada sombong. Ya akhirnya terfitnah dengan dunia. Dan hanya segelintir orang yang Allah kehendaki hidayah, petunjuk dalam menjalani kehidupan ini dengan tepat sesuai maunya Allah dan Rasulnya. Karena ya sadari aja, surga itu tak ternilai harganya. Dan untuk mereka yang kembali ke sana nanti, yang sebenarnya kampung halaman yang sesungguhnya, nggak semua orang bisa balik ke sana gitu ya kasarnya. Iya, maka harusnya kita jauh lebih concern ke sana daripada hanya sekadar untuk mikir makan apa hari ini gitu ya. Kalau gue pribadi nih mungkin bisa dicontoh untuk menghadapi ketakutan yang satu ini. Kayak misalnya lo khawatir hari ini makan apa atau bisa makan atau enggak, ya sadari aja. Yang penting dari kitanya adalah usaha cari yang halal, titik. Selebihnya serahin semua ke Allah dan berpikirnya sederhana aja. Kalau gua memang ditakdirkan, kita kan nggak tahu takdir, tapi Allah yang udah tahu kan akhirnya kayak apa. Kalau memang Allah takdirkan gua mati kelaparan, ya udah gua pasti akan mati kelaparan. Itu istilahnya whatever it takes lah, ya apapun resikonya kita nyari duit buat sekedar makan gitu ya. Ya pasti akan mati juga dalam keadaan kelaparan. Tapi kalau Allah nggak takdirin kita mati dalam keadaan kelaparan, ya udah. Akhirnya apa yang diharapkan dari cara pikir yang sederhana dan kecil ini? Ya kita hanya fokus cari yang halal. Satu, kedua, kita udah nggak kepikiran buat berbuat jahat. Ya makanya kan iman orang itu kan beda-beda antara satu dan lainnya. Ada orang yang hidupnya itu ya konyol itu atau sedangkal itu mikir tuh kayak orang seolah-olah tuh takut mati kelaparan gitu. Padahal ya mikir aja bro, sis, guys, kita itu hidup bukan kayak orang di tengah padang pasir yang air aja sulit. Air masih bisa ditemukan, makanan masih bisa ditemukan dengan mudah. Cuma lihat bagaimana setan menyempitkan pemikiran orang ya, sehingga lupa kan akhiratnya itu apa. Seolah-olah kalau nggak punya uang itu artinya sama dengan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Padahal orang bisa makan itu sebabnya iya salah satunya karena punya uang, dengannya dia bisa membeli makan. Tetapi apakah hanya itu cara kita bisa mendapatkan makanan dan minuman? Ya enggak lah. Itu dari situ aja kan kelihatan orang pemikirannya seberapa, cara berpikirnya seberapa sempit. Akhirnya apa ya, menghalalkan segala cara hanya untuk bisa makan supaya nggak kelaparan. Seandainya kita nggak takut lapar, ya usaha kita nggak akan sia-sia walaupun sedikit. Kayak misalnya lo kerja pakai gitu misalkan, walaupun dapatnya sedikit, yang penting halalnya. Karena yang diminta pertanggungjawaban bukan kenapa kamu miskin, enggak begitu. Kenapa kamu mati kelaparan, enggak, bukan hasil, yaitu apa proses.
Kenapa lo cari yang haram? Kenapa lo cari yang zolim, mendapatkan harta dengan cara yang zolim misalnya? Itu prosesnya, itu bukan hasilnya yang akan diminta pertanggungjawaban. Orang nggak akan masuk neraka karena miskin. Karena faktanya kebanyakan yang masuk surga aja iya dari kalangan orang-orang miskin. Kenapa begitu? Ya karena spoilerannya udah Allah kasih tahu melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak orang diuji dengan kekayaan dan gak lulus. Itu, so latihlah diri selagi miskin. Kalau masih miskin sekarang belum kaya, latihlah diri lo untuk tidak terkena fitnah dunia yang satu itu, yaitu harta. Dan semoga dengan begitu Allah pantaskan lo untuk mendapatkan harta yang banyak, diamanahi harta yang banyak, sehingga lo mampu mengelolanya dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sehingga itu yang menompleng derajat lo nanti di surga. Itu fokusnya ke sana, jangan hartanya itu loh. So buat teman-teman yang masih merasa belum diijabah, belum dikabulkan doanya, pakai prinsip yang sederhana itu tadi yang gue jelasin di awal, bahwa kalau enggak di dunia ya di akhirat nanti Allah kabulkan. Dan selama kita tahu bagaimana cara yang tepat untuk memandang kehidupan di dunia ini, maka itu udah cukup menjadi pegangan yang kuat untuk kita melawan musuh kita bersama yang tak terlihat itu, yaitu